Perkenalkan, nama saya Ferdinand Alan Ginting. Saya berasal dari 11 MS2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai imperialisme dan kolonialisme. Kolonialisme adalah penjajahan suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya alam, tetapi berhubungan dengan negaranya. Imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atas daerah lain agar daerah itu bisa dipelihara dan berkembang. Di dunia, kolonialisme dan imperialisme berkembang sejak abad ke-15 oleh bangsa Eropa ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Faktor utamanya adalah Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani ataupun Ottoman di tahun 1453. Jalur perdagangan Asia Eropa yang melewati Laut Tengah kemudian ditutup. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang mendorong bangsa Eropa untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme. Jatuhnya Konstantinopel oleh Ottoman membangkitkan semangat penaklukan terhadap pemeluk agama Islam. Tidak hanya itu, mereka memiliki keingintahuan untuk mempelajari alam semesta, kondisi geografis, dan kehidupan bangsa-bangsa lain. Rempah-rempah juga menjadi alasan lain bagi bangsa ini untuk melakukan penjelajahan, mengingat harga rempah-rempah yang sangat tinggi di pasar Eropa. Mereka ingin memperoleh keuntungan dan kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Mereka juga memiliki prinsip 3G dalam penjelajahannya, yaitu God, Glory, dan Gospel. Gold berarti mencari keuntungan dengan mengumpulkan barang-barang yang berharga. Glory berarti menyebarkan kekuasaan yang seluas-luasnya. Gospel berarti penyebaran agama yang dianut oleh bangsa Barat, yaitu Katolik. Gold, Glory, dan Gospel atau kerap disebut juga sebagai 3G adalah semboyan yang mendasari aktivitas eksplorasi, eksploitasi, dan pada akhirnya kolonialisme serta imperialisme yang dilakukan bangsa Eropa pada tahun 1400 hingga 1750-an. Jika kita lihat ke belakang, hampir semua aktivitas kolonialisme tersebut mengacu pada ketiga tujuan yang ada pada semboyan ini. Untuk mendapat kekayaan, untuk menyebarkan agama Kristen Katolik, dan untuk mendapatkan ketenaran dan kejayaan dari menemukan tanah-tanah jajahan baru. Indonesia sendiri merupakan salah satu target dari kolonialisme bangsa Eropa ini. Indonesia pernah dijajah oleh beberapa negara yang antara lain adalah Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Bangsa Barat yang mendatangi Indonesia tidak hanya Belanda. Di tahun 1511, Portugis mendarat di Malaka. Spanyol juga mendatangi Indonesia di tahun 1521 dan mendarat di Maluku. Barulah Belanda mengikuti di tahun 1595 dan mendarat di Banten. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia bermula dari bangsa Portugis. Ekspedisi yang mereka lakukan dipimpin oleh Vasco da Gama. Bersama krunya, Vasco da Gama berhasil berlayar hingga mendarat di Kalkuta, India. Sayangnya ia berpendapat bahwa India bukanlah negeri penghasil rempah-rempah yang mereka cari. Mengikuti jejak Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque melaksanakan ekspedisi lanjutannya. Dia bersama krunya berhasil mencapai di Malaka. Bangsa Spanyol juga mengikuti bangsa Portugis dalam pencarian rempah-rempah. Ekspedisi yang dilakukan oleh Christopher Columbus sayangnya belum menemukan daerah penghasil rempah-rempah yang diinginkan tersebut.
kemudian mendorong Magelhaens untuk melakukan pelayaran yang sama. Kapal Magelhaens tiba di Kepulauan Maluku yang kaya dengan rempah-rempah. Sementara itu, ekspedisi Belanda dipimpin oleh Cornelius de Dutchman. Ketika tiba di Banten, ia dan krunya disambut baik oleh Sultan Abdul Mutakur Muhammad Abdi Kadir. Tetapi Belanda berniat untuk memonopoli pasar di sana, hingga akhirnya mereka diusir dan Belanda kembali lagi di tahun 1598 dengan tujuan berdagang, tetapi mereka menyebar dari Banten hingga ke Maluku. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai topik kita, kolonialisme dan imperialisme. Jika banyak kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Stay safe, stay healthy.